Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Para tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan, Saudara Ketua Umum Partai Demokrat beserta para kader dan simpatisan Partai Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, tahun 2012 ini partai yang kita cintai genap berusia 11 tahun. Oleh karena itu, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena partai kita masih tetap tegak berdiri dan terus berkembang. Meskipun kita masih menghadapi tantangan, ujian, dan cobaan, kita juga bersyukur karena diberi kesempatan oleh sejarah melalui 2 kali pemilihan umum untuk berperan dalam menjalankan kehidupan bangsa dan menjalankan roda pemerintahan. Bagi sebuah perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara, para kader yang saya cintai, 11 tahun memang belum apa-apa. Masih banyak yang harus kita lakukan. Kita harus pula jujur mengakui, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, masih banyak kekurangan, kesalahan, dan kelemahan kita. Jangankan Partai Demokrat yang baru berusia 11 tahun, partai-partai politik yang usianya sudah puluhan tahun pun juga tidak bebas dari kekurangan dan kesalahan. Para kader yang saya cintai, perjuangan partai kita sesuai manifesto politik dan platform Partai Demokrat adalah kita terus berpartisipasi dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Dalam kapasitas saya sebagai Presiden Republik Indonesia, ke hadapan rakyat perlu saya laporkan bahwa selama lebih dari 8 tahun ini saya memimpin, alhamdulillah berkat kebersamaan kita, banyak hal yang telah kita capai dan hasilkan. Meskipun tentu saja masih banyak pula yang belum dapat kita capai dan kita hasilkan. Kita sungguh bersyukur jika ingat pada awal pemerintahan ini bekerja, tahun 2004 yang lalu, Indonesia baru saja dilanda krisis nasional yang hebat. Banyak permasalahan yang kompleks dan fundamental yang dihadapi oleh bangsa kita. Sementara harapan rakyat sangat tinggi untuk segalanya bisa berubah secepat-cepatnya. Ekspektasi yang tinggi seperti itu di era kebebasan dan keterbukaan yang luar biasa dewasa ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya. Sementara itu, saudara-saudara, dunia dan kawasan kita juga sering mengalami krisis yang pasti berdampak kepada negara kita. Dalam kondisi dan situasi seperti itulah pemerintah bekerja dan akan terus bekerja. Seberat dan sekompleks apapun
persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, pemerintah akan terus berikhtiar dan bekerja gigih agar berbagai persoalan yang datang silih berganti itu bisa kita atasi, agar ekonomi kita tetap selamat dan tumbuh dalam perekonomian dunia yang sering mengalami krisis, agar kemiskinan terus dapat kita kurangi dan kesejahteraan rakyat terus dapat kita tingkatkan, agar keamanan di seluruh Indonesia makin baik dari masa ke masa, agar hukum dan keadilan makin tegak, termasuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, agar peran internasional Indonesia makin mengemuka, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi penonton, apalagi korban dalam dunia yang terus bergejolak ini, tetapi ikut menentukan dalam penciptaan tatanan dunia yang lebih aman, lebih adil dan lebih sejahtera. Semua itu kita jalankan, saudara-saudara, bukan dalam suasana politik otoritarian, tetapi tetap dengan menegakkan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia. Hadirin yang saya hormati, para kader dan simpatisan Partai Demokrat yang saya cintai, mari kita lihat apa yang kita hadapi bersama di depan ini. Ada dua isu aktual yang berkaitan dengan partai kita, yang berkaitan dengan perpolitikan di negeri Indonesia. Pertama adalah persiapan dan kegiatan politik menuju pemilu 2014. Sedangkan yang kedua adalah kritik dan harapan rakyat terhadap partai-partai politik, bukan hanya pada Partai Demokrat tetapi kepada partai-partai politik. Saya mulai dari yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan kritik dan harapan rakyat kepada partai politik. Akhir-akhir ini kalau kita simak kritik dan sekaligus harapan masyarakat terhadap partai-partai politik makin mengemuka. Oleh karena itu, saya mengajak keluarga besar Partai Demokrat untuk sungguh mendengarkannya. Dan mari kita lakukan introspeksi dan perbaikan. Kekuasaan yang ingin diperjuangkan oleh partai politik memang penting, tetapi tetaplah menggunakan cara-cara yang beretika, fair, dan mendidik. Janganlah menggunakan cara-cara yang merusak dan tidak patut. Semua kompetisi kekuasaan ini marilah kita raih dengan cara yang baik, yang beretika, dan yang amanah. Sementara itu di depan rakyat, janganlah kita menunjukkan sikap, tutur kata, dan perilaku politik yang penuh dengan permusuhan, hujatan, serangan yang melebihi kepatutannya. Hal seperti itu menimbulkan situasi yang panas dan membuat tidak tentramnya kehidupan rakyat yang sama-sama kita cintai. Ingat saudara-saudara, demokrasi yang matang memang di satu sisi ditandai oleh kebebasan dan keterbukaan, tetapi tetaplah dengan cara-cara yang patut. Sekali lagi, saya mengajak seluruh jajaran Partai Demokrat untuk mendengarkan kritik dan harapan rakyat ini, agar partai kita tumbuh menjadi partai yang makin matang, matang dalam berpolitik, matang dalam berdemokrasi, dan akhirnya bisa berbuat yang lebih baik untuk rakyat, bangsa, dan negara kita. Para kader yang saya cintai, hadirin yang saya hormati, hal kedua yang ingin saya sampaikan
yang juga mengemuka saat ini adalah seputar persiapan dan kegiatan partai-partai politik menuju pemilihan umum 2014. Saya berharap dan mengajak segenap komponen bangsa untuk senantiasa menjaga hubungan baik meskipun partai-partai politik sering dan saling berkompetisi. Siapapun dan partai politik manapun yang akan memenangkan pemilu 2014 nanti pastilah memerlukan dukungan dan kebersamaan dari yang lain sebagai faktor penting untuk menjalankan roda pemerintahan pada tahun 2014 dan tahun 2019 mendatang. Saya pribadi atas dasar pengalaman memimpin pemerintahan selama ini merasakan bahwa banyak yang dapat kita capai manakala ada dukungan dan kebersamaan. Sebaliknya, tugas menjadi lebih berat dan hasil juga tidak optimal manakala dukungan dan kebersamaan itu kurang, apalagi tidak ada. Secara tulus, saya berharap agar pemimpin dan pemerintahan mendatang tahun 2014 hingga tahun 2019 akan lebih baik, lebih berhasil, dan mendapatkan dukungan yang lebih kuat. Saya berpandangan kompetisi politik menuju pemilu 2014 patutlah kita letakkan dalam semangat dan komitmen moral seperti itu. Saudara-saudara, para kader yang sangat saya cintai, berkaitan dengan pemilu 2014, saya dan para pimpinan Partai Demokrat saat ini sering mendapatkan pertanyaan, siapa yang akan diusung dan didukung Partai Demokrat sebagai calon presiden 2014 mendatang. Dalam kapasitas saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini Partai Demokrat belum menentukan siapa Capres 2014. Pada saatnya nanti, insya Allah, Partai Demokrat akan menentukan siapa Capres 2014 yang diusung dan didukung Partai Demokrat. Untuk menjadi presiden, di samping mesti memiliki integritas dan kapasitas untuk memimpin negara, sesungguhnya perlu mendapatkan dukungan rakyat yang kuat dan tentunya mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat saudara-saudara, untuk menjadi seorang presiden tentu bukan hanya kehendak kandidat dan juga kehendak Partai Demokrat semata, tetapi yang menentukan sekali lagi adalah kehendak rakyat Indonesia. Para kader yang saya cintai, saya akan mengakhiri sambutan saya ini dengan menyampaikan pesan, harapan, dan ajakan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat di seluruh tanah air. Pertama, teruslah melakukan kerja nyata dan aktif berjuang, baik di pusat maupun di daerah, baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, untuk ikut menyukseskan kebijakan dan program-program pemerintah yang kesemuanya tentu untuk kepentingan rakyat. Apa yang dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah semuanya adalah untuk memenuhi harapan dan aspirasi rakyat Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Saudara Ketua Umum tadi, kita ketahui bahwa harapan dan aspirasi rakyat adalah pertama, agar kebutuhan dasarnya bisa dipenuhi seperti pangan,
sandang, papan, kesehatan, pendidikan, energi, rasa aman, lingkungan yang baik, dan sebagainya. Rakyat ingin ekonomi kita terus tumbuh kuat seperti sekarang ini, dan tentunya dengan pemerataan yang makin baik. Rakyat ingin politik dan demokrasi kita makin stabil, tertib dan teduh, dan sebaliknya tidak gaduh dan tidak anarkis. Rakyat ingin kedaulatan dan keutuhan wilayah kita tetap terjaga, dan untuk itu diperlukan kekuatan pertahanan dan kekuatan militer yang makin kuat dan makin modern. Rakyat ingin keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, serta kekerasan dan konflik horizontal bisa dicegah dan diatasi. Rakyat ingin hukum dan HAM ditegakkan, termasuk upaya pemberantasan korupsi berkelanjutan tanpa pandang bulu. Rakyat juga ingin peran internasional Indonesia di kawasan dan di dunia makin mengemuka sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, saya berharap dan mengajak seluruh jajaran Partai Demokrat untuk membantu dan ikut menyukseskan semua kebijakan dan program pemerintah yang semuanya sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia. Terutama saudara-saudara, bantu untuk menyukseskan pelaksanaan program-program pro rakyat yang kita jalankan selama ini. APBN dan APBD kita meningkat tajam tahun-tahun terakhir ini. Tahun 2013 mendatang, APBN kita akan berjumlah lebih dari 1.600 triliun rupiah, atau naik 400% dari APBN tahun 2004. Oleh karena itu, semua kader Partai Demokrat wajib mengawasi dan sekaligus membantu jajaran pemerintahan, baik pusat, provinsi, kabupaten maupun kota, agar anggaran itu benar-benar digunakan dengan baik, sehingga kemiskinan dan pengangguran terus berkurang dan kesejahteraan rakyat terus meningkat. 2 tahun mendatang adalah tahun untuk bekerja all out, atau bekerja lebih gigih dan lebih keras lagi. Itu yang pertama, ajakan dan harapan saya kepada saudara semua. Yang kedua, khusus menghadapi pemilu 2014, harapan dan ajakan saya adalah mari kita lakukan lagi langkah-langkah pemenangan pemilu seperti yang kita lakukan pada pada pemilu 2004 dan pemilu 2009 yang lalu. Kita berhasil dalam kedua pemilu itu karena perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan yang baik, disertai kekompakan dan kerja keras kita semua. Itulah yang kita lakukan dulu. Tidak ada resep yang ajaib dan tidak ada yang gratis. Memenangkan pemilu tentu sesuatu yang mulia, karena dengan demikian kita memiliki peluang untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan di negeri kita. Namun, sebagaimana yang senantiasa kita lakukan, marilah semuanya itu kita capai melalui politik yang baik dan beretika, serta tidak menghalalkan segala cara. Kita harus gigih dalam kompetisi pemilu mendatang, tetapi tetap dengan cara-cara ksatria. Kekuasaan dalam politik tentu penting, tetapi bukanlah segalanya. Jika kita bisa sukses dalam pemilu dan pemilihan presiden 2014 mendatang, berarti kita akan bisa melanjutkan dan meningkatkan semua kebijakan dan program-program pro rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah kita di masa ini. Jika kekuatan politik lain yang memenangkan pemilu 2014 mendatang, kita harus menerima
dan mendukungnya dengan lapang dada dan jiwa besar. Kita tetap bisa berbuat untuk rakyat, baik bersama-sama di pemerintahan ataupun bertindak sebagai oposisi. Yang penting semuanya untuk kepentingan rakyat. Dengan prinsip politik dan cara pandang seperti itulah, seluruh kader Demokrat saya harapkan tidak perlu menanggung beban yang tidak semestinya. Tetapi dengan terlebih dahulu memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita melangkah dengan tenang dan pasti untuk keberhasilan kita di masa depan. Percayalah, Tuhan selalu memberi jalan bagi semua yang punya niat baik, pikiran baik, dan bekerja dengan baik dan benar. Demikianlah para kader yang sangat saya cintai, hadirin yang saya hormati, sambutan saya pada hari yang bersejarah ini. Kepada seluruh kader Partai Demokrat di tanah air, seraya bersyukur atas 11 tahun perjalanan partai kita. Marilah terus kita tingkatkan bakti dan kontribusi kita kepada rakyat dan negara. 2 tahun terakhir ini partai kita mendapatkan serangan politik yang sering terasa berlebihan, dan dampaknya pun telah kita alami dan rasakan. Namun kita tidak perlu berkecil hati, karena kebenaran dan keadilan yang sejati dengan izin Allah akan tegak dan datang. Saya juga bangga dan berterima kasih kepada Partai Demokrat yang berdiri di depan dan gigih mendukung kebijakan dan program pemerintah. Sesuai etika politik dan nota kesepahaman koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah. Saya bangga, saya senang, saya berterima kasih karena Partai Demokrat berdiri di depan. Itu pembelajaran politik yang mulia. Anak cucu kita akan bangga karena Demokrat menjalankan etika politik yang sebenar-benarnya. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami mohon doa restu agar Partai Demokrat bisa berbuat lebih baik lagi di masa depan. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mohon maaf kepada rakyat Indonesia jika ada perilaku kader Partai Demokrat yang oleh saudara-saudara rakyat Indonesia dipandang tidak baik. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada rakyat Indonesia. Akhirnya kepada segenap komponen bangsa dan partai politik lain, marilah kita jaga hubungan baik dan terus bekerja sama untuk terus membangun dan memajukan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Dirgahayu Partai Demokrat, selamat berjuang, sukses selalu, Tuhan beserta kita.